Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur buat hari ini, kasih setia Tuhan selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Sesuai dengan renungan kita bagi hari ini yang kita ambil dari kitab Yosua pasal 20 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Ayat ini menyatakan bahwa umat Israel mempunyai tempat yang disebut kota perlindungan, yang dikhususkan sebagai tempat perlindungan seseorang dari penuntut tebusan darah. Artinya, jika ada seseorang yang berbuat kesalahan atau membutuhkan pertolongan dan perlindungan, maka mereka lari ke kota itu dan beroleh rasa aman. Renungan ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia tentunya membutuhkan rasa aman. Masihkah kita mengingat masa-masa sulit yang mengancam hidup kita? Tentunya masa pandemi COVID 2 tahun yang silam masih membekasi setiap ingatan kita semua. Bagaimana pada waktu itu, hari-hari yang kita lalui terasa sangat berat, menakutkan, dan sewaktu-waktu mengancam nyawa kita. Manusia hanya bisa berjaga-jaga terhadap ancaman COVID dengan mengkonsumsi obat dan vitamin yang ada. Tetapi sesungguhnya, apakah yang dapat kita jadikan satu-satunya alat atau tempat yang dapat melindungi hidup kita? Manusia hidup di tengah zaman yang penuh dengan ancaman dan bahaya, sehingga banyak orang yang menjadi khawatir, menjadi takut, dan was-was. Lalu, kemanakah manusia ini dapat berlindung dari semuanya itu? Kalau kita mau jujur, tidak ada satupun tempat yang aman di dunia ini. Kota perlindungan di dalam Yosua pasal 20 ini melambangkan tentang Kristus, yang adalah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh dan yang kokoh di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur sebagai orang percaya yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus, yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi kita. Melalui renungan ini kita ditegur kembali. Apakah yang menjadi kota perlindungan kita? Di manakah letak kota perlindungan kita? Apakah itu di harta kita, jabatan, pekerjaan, kesehatan, atau yang lainnya yang kita banggakan, yang kita anggap menjadi kota perlindungan kita? Ingatlah, janganlah kita sombong dengan semua kesementaraan itu, karena sesungguhnya pada akhirnya semua itu bukanlah yang menjadi kota perlindungan kita. Saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan dari Tuhan ketika melewati masa-masa sukar di mana semuanya tidak bisa lagi menolong dan menjadi tempat perlindungan kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya dan sandarkan hidup kita hanya kepada Kristus satu-satunya tempat perlindungan kita. Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. God is the city of refuge and strength. Tuhan itu kota perlindungan dan kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.